Selamat pagi ibu-ibu semua. Hari ini sebelum masuk ke workshop pembuatan tatakan gelas atau piring, saya akan berbagi sedikit tentang prinsip desain khususnya untuk mengembangkan desain rajutan ibu-ibu semua. Dan seperti yang lalu, ibu-ibu dimohon presensi terlebih dahulu ya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai 3 hal. Yang pertama adalah prinsip warna, yang kedua tentang pengguna, dan yang ketiga mengenai kebutuhan serta detail yang dapat ditekankan di dalam desain rajutan ibu-ibu semua. Yang pertama ada prinsip warna, yaitu teori warna menurut Brewster. Ada 4 kategori, yaitu warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna netral. Selanjutnya nanti ada roda warna yang akan dijadikan acuan dalam penentuan warna. Warna primer adalah warna dasar yang membentuk warna-warna lain karena bersifat murni. Warna primer ini tidak diciptakan dari kombinasi warna apapun. Ya, jadi warna primer ini menjadi bahan dasar dalam menciptakan warna-warna baru. Warna primer ini adalah merah, kuning, dan biru. Yang selanjutnya ada warna sekunder, yaitu warna yang berasal dari kombinasi dua warna primer. Misalnya campuran warna merah dan kuning menghasilkan oranye, kemudian warna kuning dengan biru menghasilkan warna hijau, dan warna merah dengan biru menghasilkan warna ungu. Ketiga adalah warna tersier, yaitu warna yang dihasilkan dari kombinasi warna primer dengan warna sekunder. Misalnya merah dicampur ungu menghasilkan warna magenta, kemudian warna kuning dan orange menjadi marigold. Ada juga warna biru dengan hijau menghasilkan warna aquamarine. Yang keempat, menurut teori Brewster, ada warna netral, yaitu warna penyeimbang untuk membantu warna lain agar terlihat lebih fokus. Ada 2 jenis warna netral, yaitu monokromatik dan earth tone. Warna monokrom terdiri dari hitam dan putih, sedangkan earth tone atau warna yang menyerupai unsur bumi, misalnya coklat, krem, dan lain-lain. Selanjutnya ada warna-warna yang ditentukan dari roda warna. Roda warna ini ditemukan oleh Isaac Newton dan roda warna ini adalah lingkaran warna yang menghubungkan warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna netral. Karena itu tadi dijelaskan terlebih dahulu keempat kategori warna primer, sekunder, tersier, dan warna netral. Nah, yang pertama ada warna complementary, yaitu warna yang saling berhadapan pada roda warna. Contohnya warna merah dan hijau, kemudian ungu dengan kuning, biru dengan orange muda, dan seterusnya. Nah, prinsip warna ini dapat digunakan, diterapkan dalam mengembangkan produk, ya, seperti contoh yang sudah saya tampilkan. Jadi, warna bisa memberikan ciri khas atau desain yang berbeda. Kemudian ada prinsip warna analogus, yaitu kombinasi warna yang saling bersebelahan pada roda warna. Biasanya 3 ya pengelompokannya, yaitu seperti biru, hijau tua, dan hijau muda. Atau hijau tua, hijau muda, kuning. Ya, dan itu sekali lagi prinsip warna ini bisa diterapkan dalam produk yang akan diwujudkan. Selanjutnya ada warna triadik, yaitu kombinasi dari warna-warna yang berada di garis lurus dari roda warna. Ya, bisa dihitung juga ya jedanya, dia selisihnya 3. Misalnya ungu, hijau dengan oranye. Ya, bisa juga biru, hijau muda, kemudian oranye. Ya, contohnya seperti yang ada pada gambar. Di sini menggunakan juga warna putih, warna netral,
yang memang biasanya digunakan untuk pengikat begitu ya. Jadi nanti fokusnya ada di warna triadik. Yang keempat, ada skema warna 4 persegi panjang atau rektangular menggunakan 4 warna yang disusun menjadi 2 skema warna komplementer yang berpasangan. Ya, jadi ini merupakan skema warna yang kaya dan menawarkan banyak kemungkinan variasi. Skema warna ini bekerja sangat baik jika Anda membiarkan satu warna mendominasi. Tetapi pastikan untuk memperhatikan keseimbangannya. Caranya bisa menambahkan warna-warna netral, seperti pada contoh yang saya berikan. Dan yang terakhir, saya menambahkan warna gradasi yang pelan-pelan memudar gitu ya. Jadi warnanya tua lalu muda ke arah putih. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Jadi ada yang kiri bawah ini dari warna merah muda tua lalu menjadi ungu dan disambung dengan warna putih. Ada juga yang secara bentuk gradasinya ya. Jadi terlihat seolah-olah warnanya menjadi semakin soft dari bawah yang warna biru toskanya kuat, lalu karena bentuknya mengecil, jadi di situ terlihat lebih ada warna putihnya. Kemudian bisa juga menggunakan gradasi warna hijau, ini mirip ya seperti yang pertama tadi. Ya, di sini akan memberikan ciri khas, mungkin tekniknya perajutannya sama seperti yang biasa dibuat, tapi dengan memainkan warna, dia menjadi produk yang berbeda. Kemudian saya akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu mengenai pengguna. Jadi di sini ada kebutuhan dari pengguna, apa saja yang bisa kita lihat, yang kita pertimbangkan dalam mengembangkan produk. Ada 5 hal yang bisa dipertimbangkan terkait sasaran pengguna yang akan menggunakan produk yang dirancang. Yang pertama dari segi usia. Usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia akan membedakan style, gaya, ciri-ciri dari suatu produk yang akan diminati. Kemudian yang kedua, gender, mengenai laki-laki atau perempuan. Siapa penggunanya? Bisa dibayangkan terlebih dahulu di awal, tentunya ada penyesuaian. Kalau wanita mungkin lebih feminim, sedangkan untuk laki-laki lebih maskulin. Yang ketiga, kita bisa mempertimbangkan adanya adat istiadat, suatu peristiwa, upacara, pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Dan ini bisa dikaitkan ya dengan usia atau gendernya, siapa yang kita tuju. Pernikahan seperti apa yang mungkin bisa menggunakan produk rajutan. Atau saat ulang tahun, produk rajutan seperti apa yang mungkin digunakan. Dekorasi atau aksesoris anak, mungkin itu bisa. Kemudian yang keempat ada hobi atau kebiasaan. Jadi dikaitkan dengan hobi yang mungkin sedang booming, yang sedang ngetren di hari-hari ini. Seperti di pandemi kemarin mungkin sempat marak ada yang bersepeda, kemudian ada rencana ingin membuat pit stop, dan di situ bisa dikhususkan produk yang akan digunakan oleh para pengguna yang hobi bersepeda. Atau terkait hobi bercocok tanam. Produk rajut apa nih yang kira-kira bisa digunakan? Penghias pot atau penghias ruangan yang berkaitan dengan pot. Ibu-ibu semua bisa mengembangkannya. Yang kelima adalah pasar. Pasar ini terkait perekonomian dan tentunya nanti harga jual yang akan diberikan, yang akan ditentukan pada suatu produk. Pasar menengah bawah atau pasar menengah atas yang akan menjadi target. Jika memang menengah ke bawah tentunya harus membedakan dengan yang menengah atas. Dari segi bahan baku, dari segi jumlah bahan baku yang digunakan, lama produksi, perlu dipikirkan. Karena semakin lama dan semakin banyak bahan baku yang digunakan, tentunya harganya semakin mahal. Dan kalau untuk menengah bawah mungkin bisa meminimkan bahan dan kerumitan pengerjaan sehingga bisa menekan harga.
Ini ada beberapa contoh produk yang mungkin ibu-ibu saat melihatnya bisa memperkirakan kira-kira segmentasi target pasarnya itu siapa, anak-anak, dewasa, atau dengan hobi apa, atau untuk acara apa. Silahkan bisa dinikmati. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan hari ini adalah mengenai kebutuhan. Di sini saya mengambil hierarki dari Maslow, kebutuhan menurut Maslow, dibagi menjadi 5, ada psikologi, keamanan, love, belonging, merasa dicintai, perasaan dikasihi, begitu ya. Ada self-esteem gitu, dan ada self-actualization. Nah, tingkatan ini bisa ibu-ibu pertimbangkan. Yang paling dasar, apakah itu kebutuhan fisik, terkait kebutuhan fisik tentang kebutuhan yang paling dasar ya, bernafas, makan, minum, seperti itu. Apa yang bisa diwujudkan dari produk rajutan untuk mendukung aspek tersebut. Bisa juga kalau saya melihat di love belonging ya, jadi untuk hadiah gitu ya. Keluaran produknya bisa berupa hadiah untuk menunjukkan rasa kasih sayang, rasa mengasihi bagi orang lain. Nah, kira-kira apa? Dan mungkin dikaitkan dengan event-event hari kasih sayang, hari Valentine, kemudian mungkin ada perayaan-perayaan hari besar, di sana ada kekasan ya, yang bisa diangkat untuk menjadi suatu produk. Atau sekedar untuk self-aktualisasi diri gitu ya, untuk menunjukkan pencapaian seseorang, keberhasilan seseorang. Contoh misalnya ada yang suka dengan keindahan, dia akan merasa bangga jika dia berhasil menghias rumahnya, menata rumahnya dengan baik. Nah, di sini artinya ada peluang produk untuk menghias, mendekorasi rumah, untuk wall hanging, gantungan di tembok, atau penghias-penghias yang lain. Ibu-ibu bisa melihat di sekeliling, melihat dari teman atau keluarga, kira-kira apa produk yang bisa dikembangkan. Dalam merancang, mengembangkan suatu produk, perlu memikirkan semuanya dari awal. Tadi sudah ada tentang penggunanya, kemudian kembali ke warna. Jadi warna ini memang tidak semua orang mempercayainya, tapi ada yang mempercayainya bahwa warna ini memiliki arti atau menyimbolkan sesuatu. Seperti merah bisa menunjukkan energi atau gairah, semangat gitu ya. Orange untuk kesenangan, kesegaran, rasa antusias, kreatif, pembaharuan. Kuning, keceriaan, kegembiraan, kehangatan, kehidupan, energi. Hijau ini kesuburan, pertumbuhan, kesegaran, pembaruan, kestabilan. Biru tentang damai, loyalitas, kebijaksanaan, intelektual, kebesaran atau kekuasaan. Ungu untuk misterius, spiritual, keanggunan, bernilai. Coklat untuk natural, tahan lama. Pink untuk romantis, feminim. Hitam misalnya elegan, canggih, kuat. Putih itu bersih, murni, simpel, luas. Nah, ibu-ibu bisa mengangkat tema suatu produk dari arti warnanya, dan ini bisa menjadi strategi pemasaran saat ibu-ibu ingin membuat suatu desain, suatu produk rajutan. Nantinya saat akan berjualan kepada pembeli, calon pengguna, ibu-ibu bisa bercerita, warna merahnya ini untuk menunjukkan energi, untuk memberikan semangat kepada orang, gitu misalnya ya. Atau warna putih, iya, dipakai mungkin di pernikahan, atau di hadiah tentang sesuatu yang simple, yang sederhana, itu juga bisa. Ya, dari arti warna ini bisa memberikan makna pada suatu produk.
Kemudian yang terakhir ada detail penekanan pada suatu bentuk tas. Yang saya pakai contoh hari ini tentang tas. Jadi misalnya ada desain yang sebenarnya kalau secara teknik rajutan mungkin itu sederhana, tapi dengan detail sedikit, diberi cowakan untuk pegangan, diberi balutan kulit sintetis, di situ menjadi detail yang menjadi poin interest, menjadi fokus dari suatu produk. Jadi tidak harus memikirkan desain yang terlalu rumit ya, tapi dengan sedikit perubahan dengan detail-detail kecil itu menjadikan produk ini berbeda, memiliki ciri khas. Seperti yang di tengah yang kedua, di sini juga ada detail penambahan kancing dengan kulit ya, walaupun mungkin tidak semua orang menyukainya. Ini hanya contoh dan ibu-ibu bisa berkreasi mengembangkannya. Yang ketiga, penekanannya detail bisa dari ukuran, yaitu diperkecil atau diperbesar. Ya, di sini akan membuat suatu keunikan, perbedaan dari produk yang banyak di pasaran. Tentunya fungsinya perlu dipikirkan, apakah sebagai dekorasi atau ada fungsi. Mungkin untuk wadah koin ya, kalau secara tas dari yang besar menjadi kecil, tentunya barang yang diwadahinya berubah. Pada detail penekanan, ibu-ibu bisa menambahkan hal-hal sederhana seperti tassel atau hiasan gantung yang dari benang dan cukup mudah pembuatannya untuk menghiasi tas dengan simple ini ya, yang warna putih. Nah, di sini bisa dengan detail sederhana atau bisa sekedar menekankan kesederhanaan tanpa aksesoris lain ya, seperti di gambar yang sebelah kanan. Demikian materi dari saya, semoga bisa menambah inspirasi dan ibu-ibu dapat berkreasi.